Ah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar studi Islam mengadakan Zoom untuk menyelesaikan tugas PSI, tugas minggu ini yang akan dikumpulkan besok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lupna Kiara Nazar dengan NIM 251030401118, dan untuk teman-teman saya nanti akan melakukan perkenalan juga sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan terkait pengertian akidah dalam Islam. Boleh next slide? Lagi? Nah, lagi? Oke. Di sini dijelaskan bahwasannya yang tadi aja. Balik, balik. Nah, oke. Di sini dijelaskan bahwa Yang pendahuluan, Kaisan. oke, sorry. Mana sih slide-nya? Nah, udah, stop. Oke. Nah, di sini dijelaskan akidah secara bahasa itu dibaca akoda yang berarti mengikat perjanjian atau keyakinan yang kuat. Nah, secara istilah, akidah adalah keyakinan yang teguh dan pasti tanpa sedikit pun keraguan bagi orang-orang yang mempercayainya. Nah, inti dari akidah Islam itu adalah tauhid. Pokok-pokok akidah ini merangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, selanjutnya ada pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam secara bahasa berarti perkataan atau pembicaraan. Secara istilah, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang pokok-pokok kepercayaan atau akidah Islam dengan menggunakan argumentasi rasional atau logika dan dalil-dalil nakli, Al-Quran, dan hadis untuk memperkuat dan mempertahankan keyakinan tersebut. Nah, ilmu kalam ini lahir dari kebutuhan untuk menjelaskan, membuktikan, dan mempertahankan prinsip-prinsip iman terhadap tantangan pemikiran atau keraguan filosofis yang muncul. Para ahli dalam ilmu ini disebut mutakalimin. Fungsi ilmu kalam dalam membahas akidah Islam yang pertama ialah memperkuat dan mempertahankan akidah itu sendiri. Nah, cara ia mempertahankan ialah melalui pendekatan yang rasional dan logis, sehingga keyakinan tidak hanya diterima secara dogmatis atau apa adanya, tetapi juga dipahami secara mendalam. Nah, selain itu ada juga pembelaan akidah, yang ketiga ada menjawab problematika dan sistematisasi akidah. Selanjutnya adalah aliran-aliran ilmu kalam. Aliran-aliran ilmu kalam ini ada yang disebutkan ada Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, dan Mu'tazilah. Nah, kali ini yang mau kita bahas Qadariyah dan akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Diskastiwati, NIM 2510304011. Saya akan menjelaskan tentang Qadariyah. Host, tolong dikecilin lagi biar bisa kebaca di bagian Di Zoom, pengertian Said. Qadariyah. Boleh minjem HP ya? Nah, oke. Bentar, oke. Belum kebaca ini. Belum kebaca. Baik, latar belakang munculnya Qadariyah. Aliran Qadariyah muncul pada akhir masa Khalifah Bani Umayyah pada abad ke-1 Hijriah sampai 7 atau 7 Masehi. Ketika terjadi banyak perdebatan teologis terkait takdir
Kodo, dan Qadar. Latar belakang Qadariyah itu yang pertama, ada aliran Qadariyah muncul pada akhir masa Khalifah. Yang kedua, Bani Umayyah pada abad 1 Hijriah atau 7 Masehi, ketika banyak perdebatan teologis terkait Qada dan Qadar. Lalu ada tokoh utama. Yang pertama ada tokoh Ma'bad al-Juhani. Beliau penyebar awal Qadariyah di Basyrah. Yang kedua menekankan kebebasan manusia. Yang ketiga dihukum mati oleh Al-Haji bin Yusuf. Lalu yang kedua ada Galian ad-Dimasyqi, melanjutkan pemikiran Ma'bad yang menentang legitimasi politik Umayyah, lalu dihukum mati oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Madbah Julhani dikenal sebagai tokoh pertama yang menyebarkan gagasan Qadariyah. Dia menolak paham bahwa semua perbuatan manusia adalah takdir Allah. Pemikirannya kemudian dilanjutkan oleh Gahilan ad-Damasyq di Damaskus. Keduanya akhirnya dieksekusi oleh penguasa Umayyah karena dianggap berbahaya bagi legitimasi politik. Lalu ada persebaran dan pengaruh Qadariyah. Perkembangan di Irak atau Bashrah dan Syam. Yang kedua, cikal bakal aliran Mu'tazilah. Yang ketiga, ditolak keras oleh ulama Ahlus Sunnah. Yang keempat, berperan sebagai kritik terhadap tirani politik. Yang kelima, gagasan tantangan kebebasan manusia terus mempengaruhi pemikiran Islam. Qadariyah berkembang di pusat-pusat intelektual Islam awal, meski banyak ditentang oleh ulama Ahlus Sunnah. Gagasan tentang kebebasan manusia memberi inspirasi munculnya Mu'tazilah yang kemudian menjadi aliran teologi rasionalis. Walau Qadariyah sendiri tidak bertahan lama, pengaruhnya tetap dirasakan dalam perkembangan pemikiran Islam sampai saat ini. Kemudian sekian penjelasan dari saya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Siran Nabi Abdillah dengan NIM 251030401116. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kritik dari Ahlussunnah, menjelaskan tentang Qadariyah, Jadi Qadariyah menekankan kebebasan mutlak manusia dan menolak takdir mutlak. Konsep ini menempatkan manusia sebagai aktor utama dalam amal perbuatannya, sehingga menumbuhkan tanggung jawab moral. Namun pandangan ini mendapat kritik karena dianggap mengurangi peran Allah dalam qadar dan berpotensi melemahkan keyakinan terhadap takdir sebagai salah satu rukun iman. Konsep qada dan qadar menurut Qadariyah. Yang pertama menurut Qadariyah, qada dan qadar Allah tidak menentukan secara mutlak perbuatan manusia. Yang kedua, mereka menolak pemahaman bahwa setiap tindakan manusia sudah ditentukan sepenuhnya oleh Allah sejak zaman azali. Manusia dianggap memiliki kuasaan penuh atas tindakannya tanpa intervensi langsung dari takdir Allah. Lalu selanjutnya, kebebasan mutlak manusia atau yang bisa disebut sebagai free will. Inti akidah Qadariyah adalah free will atau kebebasan mutlak manusia. Manusia bisa memilih jalan hidupnya, baik atau buruk, tanpa harus diatur oleh qadar Allah. Pandangan ini lahir sebagai respon terhadap kelompok Jabariyah yang terlalu menekankan takdir fatalisme. Lalu selanjutnya, penolakan takdir mutlak atau yang biasa dianggap juga fatalisme. Qadariyah menolak konsep fatalisme, yaitu pandangan bahwa manusia hanyalah wayang yang digerakkan oleh Allah. Mereka berpendapat bahwa keyakinan seperti itu menjadikan manusia pasif, tidak berusaha, dan kehilangan tanggung jawab moral. Bagi Qadariyah, menolak fatalisme berarti menegaskan peran aktif manusia dalam menentukan nasibnya. Selanjutnya, tanggung jawab penuh manusia atas amal perbuatannya. Karena manusia dianggap bebas penuhnya, maka ia juga bertanggung jawab penuh atas amalnya. Tidak ada alasan untuk menyalahkan Allah atas dosa atau kesalahan manusia. Pahala atau siksa yang diterima manusia kelak sepenuhnya akibat dari perbuatannya sendiri. Lalu selanjutnya adalah kehendak Allah versus kehendak manusia dalam pandangan Qadariyah. Menurut Qadariyah, kehendak Allah tidak secara langsung menentukan perbuatan manusia. Allah hanya memberikan akal dan potensi, sedangkan keputusan ada di tangan manusia. Dengan demikian, manusia adalah pencipta perbuatannya sendiri, sementara Allah hanya menciptakan hukum-hukum alam yang mengatur dunia. Sekian dari saya.
Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Abi. Saya Ibu Syafa argumentasi teologis Qadariyah. Yang pertama yaitu ada dalil-dalil akli, yaitu yang dikatakan Qadariyah. Dalil ini yaitu berpendapat bahwa kalau manusia tidak punya kebebasan, maka pahala dan dosa tidak adil. Dengan akal sehat, mereka mengatakan bagaimana mungkin Allah memberi perintah, larangan pahala, dan siksa kalau manusia tidak bisa memilih perbuatannya. Jadi secara logika manusia pasti punya kehendak bebas. Maksudnya di sini, eh, jika semua perbuatan manusia sudah dipaksakan dan diciptakan oleh Allah, maka tidak adil bagi Allah untuk memberi pahala kepada orang soleh dan memasukkan orang jahat kepada neraka. Kemudian dalil-dalil nakli menurut tafsiran Qadariyah. Qadariyah menafsirkan ayat-ayat seperti barang siapa berbuat baik maka untuk dirinya dan barang siapa berbuat jahat maka untuk dirinya pula sebagai bukti bahwa manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Hadis juga dipahami bahwa manusia yang beramal akan mendapatkan balasan sesuai amalannya. Jadi menurut mereka, dalil ini menegaskan manusia punya kebebasan memilih. Oke, saya jelaskan menurut pandangan saya. eh, bentar. Oke, lanjut yang nomor 3 langsung saja penolakan terhadap pemaksaan ilahi. Qadariyah menurut Allah, karena itu membuat manusia seperti robot tanpa kehendak. Mereka menegakkan bahwa Allah Maha Adil, sehingga mustahil Allah menghukum hamba atas sesuatu yang tidak pernah dipilihnya. Jadi menurut mereka manusia berbuat bebas berbuat dan Allah hanya memberi hukum sesuai dengan pilihan itu. Jadi penolakan terhadap pemaksaan ilahi ini menolak paham dengan alasan yaitu menghilangkan tanggung jawab moral, yaitu jika Tuhan menciptakan semua perbuatan termasuk dosa dan maksiat, maka pelaku dosa tidak bisa disalahkan. Ini akan menyebabkan kelangkaan moral di masyarakat dan membuat syariat Islam tidak berfungsi. Kemudian yang kedua, menyalahkan Tuhan perbuatan buruk seperti mencuri, membunuh, dan kufur pada Allah sebagai penciptanya. Qadariyah menganggap mustahil Allah yang Maha Suci menjadi pencipta kejahatan. Yang ketiga, penolakan terhadap pemaksaan ilahi yaitu adalah membuat janji dan ancaman gugur. Jika perbuatan manusia dipaksa, maka janji Allah untuk memberi surga dan ancaman neraka menjadi tidak valid karena manusia tidak memilih perbuatan yang menjadi dasar pahala dan siksa tersebut. Oke, itu saja argumentasi teologis Qadariyah yang bisa saya sampaikan. Setelah ini bisa disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ada. Izin saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 25103040113. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan akidah Qadariyah dengan aliran lainnya. Pertama, saya ingin menjelaskan poin-poin yang saya ambil, yaitu pokok pikiran, pandangan tentang takdir, kelebihan, dan kritik. Dimulai dari aliran Qadariyah. Memiliki pokok pikiran, manusia memiliki kebebasan penuh dalam berkehendak dan berbuat. Lalu, perbandingan pandangan tentang takdir. Manusia menciptakan sendiri amal perbuatannya, bukan ditentukan Allah. Kelebihan, menekankan tanggung jawab manusia atas perbuatannya. Kritik, cenderung mengurangi kekuasaan Allah dalam menentukan segala sesuatu. Lalu, Hawarij. Pokok pikiran, iman dan amal tidak bisa dipisahkan. Dosa besar menjadikan kafir. Pandangan tentang takdir,
manusia bebas menentukan amalnya dan langsung berdampak pada status keimanan. Kelebihan, menekankan keseriusan dalam menjalankan agama. Kritik, pandangan terlalu keras, mudah mengkafirkan sesama muslim. Murji'ah, pokok pikiran, iman cukup dalam hati, amal tidak menentukan iman. Pandangan tentang takdir, amal buruk tidak membatalkan iman. Pengampunan Allah lebih diutamakan. Kelebihan, mengajarkan sikap toleran dan penuh harapan pada rahmat Allah. Kritik, cenderung meremehkan amal perbuatan dan mendorong sikap pasif. Jabariyah, pokok pikiran, segala sesuatu sudah ditentukan Allah, manusia tidak punya pilihan. Pandangan tentang takdir, manusia hanya menjalankan ketetapan Allah. Ibarat wayang, kelebihan, menjunjung tinggi kekuasaan dan kehendak mutlak Allah. Kritik, meniadakan tanggung jawab manusia, membuka peluang fatalisme. Mu'tazilah, pokok pikiran, menekankan akal dan keadilan Allah. Pandangan tentang takdir, manusia bebas sepenuhnya agar keadilan Allah terjaga. Kelebihan, memberikan ruang bagi akal dan menegakkan prinsip keadilan Tuhan. Kritik, terlalu rasionalis, sebagian pandangannya menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah. Asy'ariyah, pokok pikiran, jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Pandangan tentang takdir, Allah menciptakan amal, manusia berikhtiar melalui kasab atau usaha. Kelebihan, seimbang antara kekuasaan Allah dan tanggung jawab manusia. Kritik, konsep usaha dianggap sulit dipahami dan agak abstrak. Izin saya rangkum jadi satu. Jadi perbedaan aliran Qadariyah dengan aliran lainnya itu meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan dan menciptakan amal perbuatannya sendiri, sehingga setiap individu sepenuhnya bertanggung jawab atas kebaikan maupun keburukannya. Sedangkan aliran Khawarij lebih menekankan pada masalah iman dan amal, dengan pandangan bahwa orang yang berdosa besar keluar dari Islam, sehingga aspek kebebasan manusia juga terlihat dominan. Lalu aliran Murji'ah sebaliknya berpendapat bahwa iman cukup dalam hati dan amal bukan penentu utama, sehingga memberi penekanan pada pengampunan Allah Subhanahu wa taala daripada kebebasan manusia. Lalu aliran Jabariyah menolak pandangan Qadariyah dengan menegaskan bahwa manusia tidak memiliki kebebasan sama sekali, sebab seluruh amal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran Mu'tazilah sejalan dengan aliran Qadariyah dalam hal kebebasan manusia, tetapi mengkaitkannya dengan konsep keadilan Allah, bahwa mustahil Allah menzalimi hamba dengan menentukan dosa yang bukan pilihannya. Sedangkan Asy'ariyah mengambil posisi moderat dengan ajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan amal perbuatan, sementara manusia hanya memiliki usaha atau ikhtiar, sehingga tanggung jawab tetap ada pada mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari perbandingan aliran Qadariyah dengan aliran lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Altafuati dengan NIM 251030401112. Kritik dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Qadariyah lahir dengan keyakinan bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak dalam menentukan segala perbuatannya. Menurut mereka, Allah tidak ikut campur dalam tindakan manusia, sehingga manusia benar-benar bebas menentukan nasibnya. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak keras pandangan ini. Mengapa? Karena dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Qamar ayat 49, ditegaskan bahwa sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun kejadian di alam ini yang keluar dari ketetapan Allah. Inti keberatan Ahlus Sunnah adalah yang pertama, pandangan Qadariyah dianggap mengurangi kedaulatan Allah sebagai pengatur takdir. Yang kedua, jika manusia bebas mutlak, seakan-akan Allah tidak memiliki peran dalam mengatur alam semesta. Yang ketiga, hal ini sangat berbahaya karena bisa merusak akidah dasar iman kepada qadar yang merupakan salah satu rukun iman. Posisi Ahlus Sunnah jelas, manusia memang memiliki usaha atau ikhtiar, tetapi hasil akhirnya tetap berada dalam kekuasaan Allah. Konsep ini dikenal dengan istilah kasb yang dijelaskan oleh Imam Al-Asy'ari. Yang kedua, pandangan Imam Al-Ghazali dan ulama lain. Tokoh besar dalam Islam, Imam Al-Ghazali juga memberikan pandangan kritis terhadap Qadariyah. Beliau menolak paham ini karena dianggap gulu atau berlebihan dalam menekankan peran manusia. Menurut Al-Ghazali, manusia hanya memiliki kebebasan terbatas
Ia bisa berusaha namun keputusan akhir tetap ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Ghazali, ulama Asy-Syariah bahkan menggolongkan Qadariyah sebagai kelompok yang menafikan qadar Allah. Mereka menilai paham ini menyimpang karena secara tidak langsung menolak rukun iman keenam, yaitu iman kepada takdir. Sedangkan ulama Maturidiyah lebih moderat. Mereka tetap mengakui ada peran usaha manusia, tetapi usaha itu tidak pernah keluar dari lingkaran takdir Allah. Jadi ada keseimbangan antara kehendak Allah dan ikhtiar manusia. Yang ketiga, ada potensi bahaya dan manfaat akidah Qadariyah. Sekalipun dipandang sesat oleh mayoritas ulama, akidah Qadariyah tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial politik saat itu. Ada beberapa sisi negatif, tapi juga ada pula sisi positifnya. Potensi bahaya, yang pertama, mengikis iman kepada takdir. Padahal iman kepada qadar adalah salah satu rukun iman. Yang kedua, menumbuhkan kesombongan, karena manusia merasa serba bebas tanpa bergantung pada Allah. Yang ketiga, menimbulkan konflik teologis, sebab berbeda jauh dengan akidah yang dianut mayoritas umat Islam, yaitu Ahlus Sunnah. Terus potensi manfaat, yang pertama, mendorong semangat berusaha karena manusia dianggap punya peran penuh atas nasibnya. Yang kedua, melawan fatalisme Jabariyah, yang terlalu pasrah dan menyalahkan takdir atas semua keberadaan. Dan yang terakhir, ada relevan secara moral, karena menumbuhkan kesadaran bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Terima kasih, sekian itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman-teman saya sebelumnya. Baik, perkenalkan nama saya Reveifa Aziza dengan NIM 251030401117. Nah, materi kali ini saya akan memaparkan mengenai relevansi pemikiran Qadariyah. Yang pertama adalah tanggung jawab individu dalam kehidupan pribadi dan juga sosial. Nah, di sini pemikiran Qadariyah itu menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih perbuatannya. Dalam kehidupan modern, prinsip ini mendorong kesadaran moral bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan yang ia lakukan, baik dalam ranah pribadi maupun sosial. Nah, di sini contoh kasus pribadi yaitu seorang mahasiswa memilih untuk mencontek saat ujian berlangsung. Dalam sisi pemikiran Qadariyah, itu merupakan pilihannya sendiri. Jadi, ia harus bertanggung jawab apabila ia diberi sanksi oleh pihak kampus ataupun pihak akademik. Karena mencontek itu merupakan perbuatan manusia secara sadar. Kita dilahirkan ke dunia ini dengan dianugerahi akal untuk bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Oleh sebab itu, mencontek itu bukan merupakan bagian dari takdir, melainkan perbuatan secara sengaja oleh seseorang. Nah, untuk kasus sosial, kita bisa mengambil seperti masalah lingkungan. Contohnya saja, ada seseorang yang membuang sampah sembarangan. Nah, dia itu harus bertanggung jawab apabila di lingkungan tersebut terjadi tragedi ataupun peristiwa banjir yang merugikan masyarakat lainnya. Karena membuang sampah itu merupakan kesadaran dari diri kita masing-masing. Bukan karena kita tiba-tiba kayak, oh ini takdir. Nggak kayak gitu ya teman-teman. Itu semua adalah pikiran secara sadar kita dalam melakukan suatu perbuatan. Nah, baik, untuk selanjutnya, oh ya, saya lupa, kalau relevansi di sini itu dalam sosial, yaitu melatih masyarakat untuk bertanggung jawab bersama dalam membangun lingkungan yang adil, tertib, damai, dan berkeadilan dan berkeadaban. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, ialah kebebasan berkehendak dalam konteks hak asasi manusia. Dalam pemikiran Qadariyah, di sini tuh menekankan yang namanya free will atau kebebasan berkehendak. Jadi semua kehendak itu berada di tangan manusia. Hal ini tuh selaras dengan konsep hak asasi manusia di era modern yang menekankan kebebasan memilih dalam hal berbicara, beragama, maupun menentukan jalan hidupnya sendiri. Dengan pemikiran Qadariyah, manusia itu tidak boleh dipaksa
untuk tunduk pada sesuatu yang bertentangan dengan nurani atau pilihannya, selama itu semua tidak melanggar hak orang lain. Nah, di sini relevansinya itu kebebasan berkehendak itu menjadi dasar penting dalam memperjuangkan hak kita sebagai warga negara, hak sipil, demokrasi, serta kebebasan dari penindasan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah implikasi akidah qadariyah terhadap etika, hukum, dan juga sosial. Dalam bidang etika, manusia itu sadar bahwa perbuatan baik maupun buruk adalah pilihannya sendiri. Hal ini akan mendorong integritas, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Selanjutnya, pada bidang hukum, ialah manusia itu dianggap bebas memilih kan tadi. Maka setiap pelanggaran hukum dapat dipertanggungjawabkan oleh individu tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah di bidang sosial. Pemikiran Qadariyah mengajarkan bahwa masyarakat berkembang dari pilihan sadar anggotanya masing-masing, yaitu tiap-tiap individu. Nah, sikap solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial itu lahir dari kesadaran masyarakat, bukan karena adanya keterpaksaan. Jadi, secara garis besar, pemikiran Qadariyah itu masih relevan dalam kehidupan modern saat ini, karena ia itu menekankan tanggung jawab pribadi, penghormatan terhadap kebebasan, serta peneguhan nilai etika dan hukum yang mendukung peradaban manusia. Nah, baik seperti itu ya pemaparan dalam materi relevansi pemikiran Qadariyah di dalam kehidupan kita. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sedikit saya akan menjelaskan kesimpulan dari penyampaian materi oleh teman-teman yang sudah menyampaikan tadi. Baik, aliran Qadariyah merupakan salah satu mazhab teologi dalam sejarah pemikiran Islam yang menekankan kebebasan mutlak manusia dalam menentukan dan menciptakan amal perbuatannya. Pemikiran ini muncul pada masa akhir Khalifah Bani Umayyah sebagai respon terhadap persoalan teologis mengenai qada dan qadar, serta dipengaruhi oleh situasi politik dan interaksi dengan pemikiran non-Islam. Tokoh-tokoh penting seperti Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi menjadi pelopor utama aliran ini, meskipun mendapat penentangan keras dari otoritas politik dan ulama Ahlus Sunnah. Dari sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pandangan Qadariyah dianggap problematis karena berpotensi mengurangi kedaulatan Allah sebagai zat yang maha kuasa melalui konsep KASB, ulama astagfirullah. Wait, sorry. Melalui konsep KASB, ulama Asyariah menegaskan bahwa manusia memang berusaha, tetapi hasil perbuatan tetap bergantung kepada kehendak Allah. Imam Al-Ghazali secara tegas mengkritik Qadariyah sebagai bentuk hulu yang berlebihan dalam menekankan peran manusia, sementara ulama Muturidiyah mengambil posisi lebih moderat dengan tetap mengakui adanya ikhtiar dalam lingkup qadar Allah. Secara teologis, pemikiran Qadariyah membawa potensi bahaya berupa pengikisan iman terhadap takdir, lahirnya sikap sombong manusia, serta perpecahan teologis di kalangan umat. Namun, di sisi lain pandangan ini juga memiliki aspek positif seperti mendorong tanggung jawab individu, menumbuhkan semangat berusaha, serta menolak sikap fatalistik yang pasif. Dalam konteks modern, relevansi Qadariyah dapat dilihat pada kesadaran moral, tanggung jawab sosial, serta perjuangan hak asasi manusia yang menekankan kebebasan dan pilihan individu. Dengan demikian, meskipun Qadariyah ditolak oleh mayoritas ulama Ahlus-Sunnah, warisan pemikiran mereka tetap memberi kontribusi signifikan dalam diskursus teologi Islam, khususnya dalam membahas hubungan antara kebebasan manusia, keadilan Tuhan, serta bertanggung jawab moral dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan teologis klasik tidak hanya relevan pada ranah akidah, tetapi juga berimplikasi luas terhadap etika, hukum, dan kehidupan sosial umat manusia. Sekian kesimpulan dari saya, lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan. Eh, Mungkin itu dari kami untuk
kelompok yang akan Bentar guys, aku lihat muka Raffi ketawa. Oh, Aduh, sepurane yo. Oke. Eh, Mungkin itu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk teman-teman saya. Bagi kelompok yang akan bertanya nantinya, boleh langsung dituliskan di kolom komentar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. udah keluar kan? Waalaikumsalam warahmatullahi Keluar kan? Ini salamnya gak ada yang jawab, maksudnya apa? Oh, Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Telat Oke, anjir. Boleh keluar oke, nih. udah kan? Udah kan? Ini